Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekalian. Saya perkenalkan dulu. Nama saya Maryam Jabarudin. Saya adalah posisi hari ini adalah pemateri untuk materi ketahanan negara. Peserta yang hari ini hadir yakni berjumlah 5 orang. Yang pertama mewakili dari sekolah MA Ciganitri Bandung, yaitu Ananda Fatia dan Billah. Yang kedua dari SMK Farmasi Purwakarta, yakni Teh Windy Meilani. Dan yang ketiga ada Neng Astri Oktavian Ramadhani dari SMA 1 Tegalwaru. Dan ada Miss Rina dari Man Purwakarta. Juga ada dari Man Purwakarta yakni Nayara. Ya. Hari ini kita akan membahas seperti biasa ya. Kita diskusi biasa yakni tentang ketahanan negara. Nah, ketahanan negara itu kan seperti kita ketahui ya, kita berada di negara Indonesia yang punya ketahanan negara luar biasa, baik darat, udara maupun perairan, laut gitu. Nah, dari awal berdirinya demokrasi, dari awal Indonesia merdeka 1945, seperti kita ketahui bersama kan, betapa besarnya perjuangan para pejuang kita untuk memerdekakan Indonesia ini. Lalu yang kedua, betapa luar biasanya masyarakat kita yang sangat patriotik terhadap negara kita untuk bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa ke depan. Bagaimana para pendidik, para cendekiawan mengambil andil untuk sama-sama berjuang bagaimana Indonesia ini lebih maju lagi ke depannya. Nah, dari tema besar tentang ketahanan negara itu, apa ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman? Dipersilahkan. Oh iya, ada. Untuk dari saya sendiri, kenapa negara kita tidak melangsungkan wajib militer seperti negara-negara lainnya? Terima kasih. Kenapa sih kok Indonesia atau negara kita itu tidak melaksanakan wajib militer ya, atau wamil seperti negara lain, atau mungkin ada Korea gitu. Kalau Korea kan ada di umur tertentu mereka harus ada wajib militer ya. Nah, yang pertama, kenapa Indonesia tidak melakukan itu? Yang pertama karena memang kita mencegah yang namanya terjadinya satu kelompok atau satu golongan yang melakukan pemberontakan ketika mereka sudah bisa yang namanya bela diri atau ilmu kemiliteran yang lainnya. Jadi itu yang sangat dijaga. Jadi hanya orang-orang tertentu atau melalui beberapa seleksi baru bisa masuk ke Tentara Negara Republik Indonesia atau TNI itu sendiri, atau juga kepolisian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin hanya itu. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Kalau dari Nela sendiri, apa dampak yang bakal dialami sama suatu negara kalau pertahanan yang dimilikinya itu lemah? Oh iya, itu banyak dampak. Yang pertama, mungkin akan kalau ketahanan negara atau ketahanan dalam satu negara itu lemah, yang pertama otomatis kita akan sangat dijajah. Akan banyak negara-negara yang menjajah Indonesia, apalagi Indonesia ini sumber daya alamnya itu luar biasa banget. Dari tanahnya yang subur, lalu kita punya pertambangan di sini, macam-macam yang dimiliki oleh Indonesia. Kenapa kalau kita lemah? Ya itu tadi, apa yang kita miliki dalam negara ini dikuasai oleh negara-negara yang lain. Maka kenapa kita harus punya benteng yang kokoh, benteng yang kuat? Yaitu tadi, kita harus menjaga bumi pertiwi kita, karena ini rumah kita, tempat kita tinggal, air yang kita minum, kita lahir di sini, keluarga kita banyak di sini, maka mau tidak mau kita harus menjaga itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Kalau dari saya, kenapa setiap negara harus memiliki pertahanan nasional atau pertahanan negara? Ya.
Kenapa setiap negara harus punya ketahanan nasional ya? Itu yang pertama karena untuk membentengi atau melindungi negara itu sendiri, warganya, apa yang ia miliki di dalamnya, maka dia harus punya ketahanan itu. Lalu yang selanjutnya, kenapa dia harus punya benteng untuk dalam pertahanan negara itu sendiri? Yang sangat utama adalah bagaimana negara itu bisa maju kalau dia tidak bisa menjaga apa yang sudah dia miliki. Maka dia harus punya benteng untuk menjaga, minimal dia bisa menjaga keluarganya, lalu dia memberi sumbangsi terhadap negara, seperti itu. Ayo, ada lagi? Kalau dari saya, bagaimana cara mengatasi permasalahan tentang keamanan bangsa dan negara? Iya, bagaimana cara mengatasi pertahanan keamanan negara ya? Yang pertama diadakan yang namanya pendidikan. Nah, pendidikan itu kan kita belajar tentang sejarah, itu salah satu cara. Nah, kita belajar tentang sejarah, bagaimana Indonesia ini merdeka dengan darah, dengan nyawa. Maka kita bisa dengan anak-anak muda tahu atau hafal tentang sejarah, bagaimana merdeka Indonesia ini berdiri, maka mereka dengan sendirinya akan timbul yang namanya jiwa patriotik itu, atau jiwa bela negara, cinta bumi pertiwi itu akan muncul dengan sendirinya. Ada lagi? Kalau dari saya, faktor apa sih yang membuat sulitnya menjaga pertahanan dan keamanan negara? Faktor yang membuat sulit ya, yang pertama korupsi. Kenapa? Jadi ada yang namanya otoriter ya. Kenapa sih kok faktor yang membuat lemahnya sebuah negara itu? Yang pertama adanya ketidakjujuran dalam jabatan yang diemban oleh salah satu pihak misalkan. Lalu yang kedua adanya otoriter tadi. Nah, otoriter ini kan membuat orang tidak bisa menyuarakan pendapat. Kalau ada yang mau misalkan Teh Windy ya, mau berbicara tentang bahwa corona itu bla 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 bla. Nah, kalau kita dipimpin sama pemimpin yang otoriter, itu bisa jadi salah satu faktor terbungkamnya suara rakyat. Gitu. Jadi memang kita kalau mau memilih pemimpin harus betul-betul kita tahu backgroundnya, kita harus tahu latar belakang orang ini mau jadi pemimpin seperti apa ke depannya. Karena dengan adanya pemimpin yang kita pilih menentukan maju atau gagalnya sebuah negara, yaitu dari anak-anak mudanya yang tadi. Gitu. Oke? Ya, mari kita tutup diskusi kita hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dengan ditutup dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.